Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, dikutip dari hidupkatolik.com pada tanggal 16 Februari 2019, Paus Fransiskus berpesan kepada para imam, jaga homili, tidak lebih dari 10 menit. Saudara-saudariku terkasih, homili telah menjadi sumber keprihatinan dan minat pastoral bagi Paus Fransiskus sejak awal. Dia mengabdikan sebagian besar pesan apostolik sukacita Injil atau yang lebih dikenal dengan istilah Evangelii Gaudium pada tahun 2013 untuk homili. Mengutip dokumen tersebut, Paus Fransiskus mengatakan bahwa homili itu bukan wacana biasa atau konferensi ataupun pelajaran, tetapi lebih merupakan cara untuk melanjutkan dialog yang telah dibuka antara Tuhan dengan umatnya, sehingga menemukan pemenuhan dalam hidup. Lebih lanjut saudara-saudari, pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan itu menyampaikan, siapapun yang memberikan homili ataupun renungan harus sadar bahwa mereka tidak melakukan hal mereka sendiri, melainkan mereka berkhotbah, memberikan suara Yesus, mengkhotbahkan dunia Yesus. Oleh karena itu, Paus menegaskan bahwa suatu homili harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan harus singkat. Dalam kesimpulannya, Paus berkebangsaan Argentina itu mengisahkan kembali bagaimana seorang imam pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika mengunjungi kota lain di mana orang tua dari para imam itu tinggal, sang ayah berkata, "Saya senang karena saya dan teman-teman saya menemukan sebuah gereja di mana mereka melakukan misa tanpa homili." Saudara-saudari, Paus tergelitik untuk bertanya, berapa kali kita melihat orang tertidur selama homili, atau mengobrol di antara mereka, atau bahkan berada di luar untuk merokok? Ketika orang-orang menertawakan tentang gagasan ini, Paus Fransiskus menjawab dengan mengatakan, itu benar. Anda semua tahu itu benar. Tolong, katanya, singkat, tidak lebih dari 10 menit. Kumohon, pinta Paus Fransiskus dalam audiensi umum mingguan di Aula Paulus ke-6 Vatikan. Inilah kira-kira saudara-saudari sebuah berita penting dan menarik bagi kita umat beriman Katolik. Bapak Suci Paus Fransiskus merasa prihatin tentang khotbah-khotbah yang pernah disampaikan. Dan Bapak Suci menilai banyak hal yang kurang yang terjadi di sana. Maka Bapak Suci memberikan pesan yang sangat penting. Kalau kita terjemahkan pesan dari Bapak Suci ini, kira-kira Bapak Suci mau mengatakan yang pertama, seseorang yang mau menyampaikan homili atau khotbah haruslah mempersiapkan diri dengan baik dan dengan benar. Mempersiapkan pribadi, mempersiapkan mental, mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak Suci ingin menegaskan di sana bahwa khotbah itu tidak penting yang panjang-panjang. Karena belum tentu sebuah khotbah yang panjang itu khotbah yang berisi. Tetapi khotbah itu haruslah singkat. Artinya apa saudara-saudari? Kalau khotbah singkat berarti ide itu harus disusun dengan baik, dengan benar, sehingga dalam waktu yang singkat ide yang penting itu bisa tersampaikan.
Saudara dan saudariku terkasih, Paus Fransiskus memberikan komentar ini karena tentu ada sesuatu yang tidak tepat terjadi. Para imam yang begitu tekun mempelajari kitab suci selama mengenyam pendidikan sebagai calon imam dan juga mendalami ilmu homiletika. Ilmu homiletika ini adalah ilmu atau mata kuliah yang di dalamnya itu kita belajar atau mempelajari tentang bagaimana metode atau trik-trik atau cara menyampaikan sebuah khotbah ataupun homili ataupun renungan. Itu terungkap atau tercatat dengan jelas dalam ilmu homiletika. Nah, para imam yang belajar kitab suci, belajar homiletika dengan tekun, itu saja pun mendapat teguran dari Bapak Suci. Dapat kita bayangkan saudara-saudari, para imam ketika dalam proses pendidikan itu, mereka dengan tekun mendalami kitab suci dan juga ilmu homiletika. Tetapi mereka ditegur. Artinya apa? Khotbah itu harus dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Apalagi kita sebagai kaum awam yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendalami kitab suci secara khusus ataupun ilmu homiletika. Saudara dan saudariku terkasih, khotbah ataupun renungan ataupun homili itu adalah menyampaikan pesan Injil kepada umat. Untuk itu saudara-saudari, mari kita sebagai tenaga pastoral mempersiapkan diri dengan baik. Banyak belajar. Sumber-sumber begitu banyak, mari kita belajar. Mari kita dengarkan informasi dari mana-mana. Supaya khotbah yang ingin kita sampaikan atau renungan yang ingin kita bawakan betul-betul pesan Injil lah yang tersampaikan atau kabar sukacitalah yang tersampaikan kepada umat. Sehingga umat yang hadir pada kesempatan itu dalam sebuah perayaan atau ibadat, ketika mereka kembali dari tempat itu, mereka bisa membawa pesan Injil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari. Dari informasi yang sangat penting ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.